Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus dari Ekonomi Syariah 1 semester 5 dengan dengan NIM 602022019003. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai satu dari 12 ledakan ekonomi dan kehidupan COVID-19. Sebelum saya masuk ke pembahasan, pertama-tama saya akan menjelaskan atau mereview dampak yang terjadi pada ekonomi akibat COVID-19 ini. Pada awal masuknya COVID-19 pada bulan Maret tahun 2020, semua kegiatan harus dilakukan di rumah. Bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah pun harus di rumah. Semua kegiatan harus dilakukan di rumah. Hal ini justru berdampak negatif terhadap perekonomian, terutama pada pengusaha atau UMKM. Para usaha ini harus memecat atau mem-PHK para karyawannya, sehingga para karyawan ini menjadi pengangguran kembali atau tidak punya pekerjaan. Hal ini berdampak pada masyarakat yang kelas menengah ini akan semakin menurun, atau kehidupannya akan semakin menurun di pandemi COVID-19 ini. Kemudian dampak yang paling buruk terdapat pada konsumsi rumah tangga yang semakin menurun, atau tingkat daya beli masyarakat menurun hingga 60%. Ini sangat berpengaruh pada pada perekonomian Indonesia. Kemudian menurut Profesor Renal Kasali, perekonomian pada masa pandemi itu seperti donat, atau bisa dikatakan semua perekonomian pada masa pandemi ini berada di pinggiran. Di tengah itu tidak ada kegiatan. Hal ini sudah terlihat pada saat pandemi. Semua kegiatan harus dilakukan di rumah. Semua orang harus kembali ke rumah atau ke desa masing-masing untuk bekerja. Belajar pun bisa di rumah. Kemudian menurut Profesor Renal Kasali, ada 10 ledakan ekonomi dan kehidupan pada COVID-19. Yang pertama yaitu ledakan kreativitas, yang kedua yaitu ledakan home sweet home, yang ketiga yaitu wisata luar ruang, yang keempat yaitu ledakan pembuat konten, yang kelima yaitu ledakan kolaborasi dengan teknologi, yang keenam yaitu ledakan artificial intelligence, dan yang ketujuh yaitu artificial living, dan yang kedelapan yaitu ledakan useless generation, dan yang kesembilan ledakan pendidikan non-degree, dan yang ke-10 yaitu ledakan open science. Dan kemudian ada 2 tambahan ledakan, yaitu investor baru dan ledakan Great Resignation. Di video ini saya akan memaparkan mengenai ledakan pembuat konten. Di era sekarang, perubahan semakin terjadi. Teknologi dan komunikasi semakin berkembang. Semua orang harus bergantung pada teknologi. Banyak masyarakat saat ini memulai era baru dengan mengikuti teknologi. Hampir masyarakat Indonesia ini semua pengguna internet. Kemudian apa itu content creator atau pembuat konten? Content creator merupakan orang yang memiliki kreativitas atau buah ide yang dimuat dalam bentuk dalam bentuk baik itu tulisan, audio, maupun dalam bentuk video. Kemudian dituangkan ke dalam beberapa media
atau dikirim ke beberapa media seperti YouTube, Facebook, Instagram maupun sosial media yang lainnya. Di era digital sekarang, sosial media menjadi hal yang nomor satu bagi masyarakat, karena di era zaman sekarang semua kegiatan sehari-hari itu bisa dijadikan konten. Semua yang dilakukan dijadikan konten, kemudian pergi liburan dijadikan konten, makan dijadikan konten, baik itu yang belajar juga bisa dijadikan konten edukasi. Pada data reportal yang saya temukan, penduduk di Indonesia itu sebesar pada awal tahun 2021 sebesar 274 juta jiwa. Ada 170 juta jiwa yang sekarang menjadi pengguna internet. Perkembangnya teknologi dan komunikasi ini sejalan dengan perkembangan yang ada di Indonesia. Sosial media yang paling digandrungi oleh masyarakat yaitu YouTube. Di YouTube ini menjadi salah satu tempat para content creators untuk menuangkan ide pada tahun 2021 itu pengguna YouTube ini hampir 93% adalah pengguna internet di Indonesia, atau bisa dibilang sebesar 150 jiwa yang sudah mengakses di internet dan di YouTube. Dan kemudian rata-rata waktu yang digunakan untuk menonton di sosial media YouTube ini adalah 28,9 jam per bulannya. Bukan tidak mungkin bahwa YouTube ini menjadi salah satu sosial media yang paling digandrungi oleh masyarakat di zaman sekarang, karena apa yang kita cari bisa ditemukan di YouTube. Ada 5 top kategori konten yang paling sering dicari di sosial media YouTube, yaitu lifestyle atau gaya hidup, fashion and beauty, healthy atau kesehatan, travel atau perjalanan atau wisata, dan fun and drink. Di YouTube ini kita bisa menjadikan salah satu mata pencaharian. Kita bisa menjadi salah satu konten kreator untuk menghasilkan, terutama orang-orang yang di PHK pada saat pandemi ini. Banyak orang yang di PHK ini beralih ke menjadi konten kreator, namun banyak pula yang gagal karena mungkin kontennya tidak sesuai dengan apa yang diminati oleh masyarakat sekarang. Bukan hanya masyarakat yang berpindah haluan, tetapi artis juga banyak yang berpindah ke menjadi konten kreator dikarenakan uangnya sangat banyak atau lumayan untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan gajinya di stasiun televisi itu tidak sebanding dengan atau lebih kecil dibanding di YouTube, karena di YouTube itu mungkin pendapatannya bisa mencapai miliaran per bulannya. Salah satu contoh YouTuber yang sering saya tonton atau artis yang menjadi YouTuber ini adalah Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ini menjadi salah satu konten kreator yang paling ternama di Indonesia. Konten Deddy Corbuzier ini bukan semata-mata seperti konten vlog biasa. Konten ini menyajikan podcast di mana digandrungi oleh masyarakat sekarang. Podcastnya bukan hanya mengenai kehidupan, tetapi juga mengenai politik, ekonomi. Kemudian YouTubers Indonesia ini sangat berkembang. Pada tahun 2019 saja, sebelum pandemi, hanya ada 2 orang yang mendapat 10 juta subscriber, yaitu Atta Halilintar dan Ria Ricis. Kemudian pada tahun 2022 sekarang terdapat 25
konten kreator yang mendapatkan 10 juta subscriber. Bukan tidak mungkin semua orang akan beralih ke internet atau ke YouTube. Kemudian bukan hanya YouTube ya menjadi salah satu media yang paling digandrungi, ada Instagram dan TikTok. Kedua aplikasi ini sangat diminati pada zaman sekarang. Aplikasi ini atau sosial media ini menjadi saingan dari YouTube dikarenakan banyak juga pengguna di Instagram. Di Instagram konten kreator ini hanya bisa bergantung pada angka followers. Bukan tidak mungkin sesuatu yang kita anggap sepele ini bisa menghasilkan uang. Di TikTok atau aplikasi TikTok ini menjadi salah satu tempat konten kreator untuk menuangkan idenya. Di YouTube saja di TikTok pendapatan orang itu cukup memuaskan, atau konten kreator di TikTok ini pendapatannya cukup memuaskan. Pada tahun 2020 sebelum pandemi itu jumlah pengguna TikTok hanya 30 juta jiwa, yang sekarang meningkat 3 kali lipat sebesar 93 juta jiwa yang menggunakan TikTok atau menggunakan aplikasi TikTok. Bukan tidak mungkin bahwa penghasilan di sini akan semakin naik. Kemudian saya akan mengambil beberapa YouTubers dan konten kreator dari Bone. Di Bone saja konten kreator itu mulai banyak. Bukan sekedar hanya YouTubers, tapi juga ada di Instagram dan di TikTok. Jika kita lihat di YouTube, maka kita semua orang Bone pasti mengetahui Timur Kota atau Ambonai. Grup ini merupakan konten kreator asal Bone yang saat ini digemari oleh masyarakat. Mereka memanfaatkan apa yang terjadi pada pandemi kemarin, sehingga mereka mengalami lonjakan subscriber. Sekarang hampir 1 juta subscriber. Bagaimana konten kreator ini mendapatkan penghasilan atau keuntungan? Konten kreator ini mendapatkan keuntungan dari 3 sumber. Yang pertama yaitu alat ukurnya disebut cost per mile atau CPM, yang dibayar untuk 1000 kali iklan tayang, yaitu Rp7.000 per 1000 iklan tayang. Kemudian yang kedua yaitu cost per click atau CPC. CPC ini dibayar ketika penonton mengklik pada iklan. Kemudian yang terakhir yaitu sponsorship sebagai gambaran pada channel YouTube Deddy Corbuzier. Kanal YouTube-nya ini sering ada sponsor seperti Tokopedia, Si Cepat maupun Le Mineral. Hanya ada 3 sumber pendapatan YouTuber. Baik, sekian video saya. Hanya itu yang sekedar saya mau sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.